Assalamualaikum, saya Putri Smelda. Welcome to my channel. Di sini saya akan ceritain kisah-kisah horor serta kisah-kisah yang menyeramkan yang terjadi di sekitar kita. Buat teman-teman yang mau tahu judul cerita kita apa hari ini, tunggu dulu ya. Seperti biasa, jangan lupa di like dan di subscribe biar channel ini makin berkembang. Oke? Saya akan lanjut aja ke judul cerita kita hari ini adalah menikahi kuntilanak. Cerita ini terjadi di suatu tempat pada tahun 1830 silam. Cerita ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Dullah. Kala itu Dullah dimintai oleh ibunya untuk menangkapkan satu ekor ikan kerling besar untuk ibunya, karena ibunya sangat ingin sekali memasak gulai ikan kerling. Karena merasa sangat kasihan pada bundanya, juga rasa cintanya terhadap ibunya tersebut, maka si Dullah rela untuk mencarikan ikan yang diinginkan oleh ibunya tersebut. Sehingga Dullah menelusuri sungai yang berada di kampung mereka. Kampung mereka ini berada di daerah hilir, maka dia menuju ke daerah hulu untuk mencari ikan tersebut. Telah berhari-hari mencari ikan di tepian sungai, tapi si Dullah nggak bisa mendapatkan ikan kerling seperti pesanan ibunya. Sampailah di hari ketujuh, si Dullah telah masuk ke dalam hutan rimba yang sangat besar. Si Dullah sebenarnya nggak sadar kalau dia udah masuk ke situ. Gimana cara Dullah bertahan hidup selama berhari-hari di sana? Itulah si Dullah memakan atau membakar ikan yang ditangkapnya selama perjalanan mencari ikan kerling, ya kan. Akhirnya di suatu tempat, karena udah merasa lelah, akhirnya si Dullah ini membakar ikan dan menyantapnya hingga kenyang. Karena udah merasa kantuk, si Dullah menidurkan badannya di atas batu besar di suatu tepian sungai di tengah hutan tersebut. Karena telah lelah melanda, si Dullah tertidur sangat pulas untuk waktu cukup lama gitu ya kan. Namun dia terbangun karena mendengar sayup-sayup nyanyian seorang wanita. Nyanyian itu terdengar sangat merdu. Akhirnya dengan perlahan si Dullah membuka matanya dan menatap ke langit yang sudah mulai menghitam karena matahari akan sebentar lagi tenggelam. Si Dullah mencoba untuk mencari asal suara nyanyian tersebut. Heran ya, katanya, kok di tengah hutan gini ada suara manusia? Akhirnya dia berhasil menemukan sesosok perempuan yang tengah mencuci pakaian di bawah pohon besar di sungai tersebut. Wanita itu hanya mengenakan kain sarung yang diikatkan di dadanya. Saking asiknya mencuci pakaian, wanita itu sambil berdendang-dendang, ya kan. Si Dullah yang merasa penasaran, dia bangkit dan perlahan mendekat berjalan ke arah wanita tersebut. Namun sialnya, di tengah perjalanan dia tidak sengaja menginjak batu yang licin dan akhirnya dia terperosok jatuh. Wanita itu sontak terkaget dong dan menjerit, "Hei, siapa kamu?" kata dia kan. Si Dullah sontak berdiri dan berjalan menuju perempuan tersebut. Dia menjawab, "Jangan takut, aku hanya seorang pemuda biasa yang ingin memancing ikan ke sungai." Lalu si Dullah bertanya, "Kamu siapa? Masa ada perempuan di tengah hutan begini? Maghrib pula lagi," kata si Dullah. Apa kamu dedemit ya?" kata dia. Sontak si Siti marah, ya kan, karena perempuan ini bernama Siti sebenarnya. "Enak aja kamu ngomong aku demit. Siapa bilang ini hutan lebat?" kata dia kan. "Tuh nggak lihat itu rumah-rumah di sana, itu kampungku. Jadi kalau ngomong jangan suka asal," kata wanita tersebut, ya kan. Si Dullah yang melihat ke arah tunjuk perempuan tersebut merasa aneh sambil menggaruk kepala. "Perasaan yang aku masuki hutan rimba nggak ada apa-apa deh, apalagi rumah sebanyak itu. Salahnya di mana ya?" Itu perasaan si Dullah. Menepis semua keraguannya, si wanita itu lanjut bertanya, "Kamu sebenarnya siapa?" kata dia. "Kenapa kamu kesini? Aku nggak pernah ngeliat pemuda dengan wajah kamu seperti ini di sini," katanya. Si Dullah menjawab, "Aku bukan orang jahat. Aku hanya seseorang yang mencari ikan untuk ibuku tercinta," katanya.
hendak memancing ikan kerling yang besar karena ibuku sangat menginginkan ikan tersebut, kata si Dullah. Oh, hanya ikan kerling saja, mana mata pancingmu, katanya. Akhirnya si Dullah mengambil mata pancingnya di atas batu tadi dan menyerahkannya kepada si perempuan itu. Akhirnya perempuan itu memasangkan kail tersebut di salah satu lubuk yang dia pikir di situ banyak ikan kerlingnya. Nggak menunggu lama, ada tarikan besar dari dalam lubuk tersebut. Dengan sekali hentakan, si Dullah berhasil mengangkat satu ikan kerling besar yang seukuran paha orang dewasa ke atas permukaan. Si Dullah langsung berteriak, Allahu Akbar, Alhamdulillah, kata dia. Akhirnya ibuku bisa makan ikan kerling yang besar ini, katanya. Mudah-mudahan ibuku akan merasa senang, kata dia, kan gitu. Si Siti atau si wanita ini yang melihatnya itu cukup tersenyum melihat ekspresi dari pemuda tersebut. Alangkah dia mencintai ibunya dalam hatinya, gitu ya kan. Langsung si perempuan itu berucap, sudah, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Segera pergi dan tinggalkan tempat ini. Berikan ikan tersebut kepada ibumu. Pasti ibumu sangat merindukannya karena sudah berhari-hari dia menunggu ikan kerling dan kehadiranmu. Si Dullah langsung sadar dan ia menyanggupi apa permintaan perempuan tersebut. Ya, aku akan kembali. Tapi sebelumnya, bolehkah aku bertanya? Kata si Dullah. Boleh, katanya kan. Siapa namamu? Si Siti menjawab, nama saya Siti, kata dia kan. Terus si Dullah langsung menanggapi, apakah lain kali saya boleh datang lagi ke sini? Si Siti menjawab, boleh, asalkan kamu bisa menjaga adab dan sopan santun. Begitu aja lah tanggapan si Siti, ya kan. Oke, akhirnya mereka berpisah dan Dullah kembali menelusuri sungai tersebut. Setelah 3 hari dia nyampe ke rumah, gitu ya kan, membawa ikan kerling dan membuat ibunya merasa bahagia karena setelah berhasil memasak gulai ikan kerling yang sangat diimpikannya tersebut. Tapi lambat laun si Dullah ini nggak bisa tidur karena selalu membayangkan wajah dari si Siti, gadis misterius yang ada di rimba tersebut, ya kan. Kalau dia lagi ngerinduin si Siti, dia cuman duduk di tepi sungai sambil memainkan sulingnya dan mengucapkan rindunya lewat lagu yang disampaikannya. Romantis ya kan, ya namanya zaman dulu ya, masih puitis-puitis gitu. Karena tidak sabar atau tidak bisa menahan lagi kerinduannya, si Dullah ini pamit kepada ibunya ingin bertemu seorang teman, kata dia, gitu ya kan. Akhirnya ibunya mengizinkan si Dullah untuk kembali masuk ke rimba tersebut. Di suatu saat setelah berhasil menuju tempat wanita itu berada, setelah 3 hari perjalanan lamanya menelusuri tepian sungai, tibalah si Dullah di tempat mereka yang pernah bertemu beberapa waktu yang lalu. Si Dullah sibuk mencari keberadaan wanita tersebut, atau setidaknya orang yang lalu lalang di sana, ya kan. Tapi suatu titik matanya bertemu dengan seorang wanita yang lagi asik mencuci di bawah pohon lagi. Dia membelakangi hulu sungai, istilahnya gitu ya kan. Wanita itu asik mencuci dan bersenandung. Si Dullah ini berencana memiliki ide nakal untuk mengintip dan mendekati si Siti. Dia berjalan perlahan, nggak sengaja kakinya menginjak ranting. Si Siti langsung kaget dong dan berteriak, maaf ya kan. Dia langsung berteriak, hei, jangan kurang ajar kamu, kata dia. Jangan pernah berharap melihat apa yang tidak boleh kamu lihat, kata dia. Keluar. Si Dullah kaget, kamu kok tahu keberadaan aku? Dengan menghendus bau badanmu aja dari jauh aku sudah tahu kalau kamu yang mengintip, kata dia, kan. Si Dullah yang udah tertangkap tangan hanya bisa menggaruk kepala, maaf aku nggak bermaksud, cuman iseng, kata dia gitu kan. Dasar laki-laki, kata si Siti. Si Dullah dan Siti akhirnya ngobrol sampai larut malam. Kalau nggak salah itu tuh udah jam 12-an gitu ya kan. Akhirnya si Dullah sadar, Sit, gimana nggak sebaiknya kamu pulang, nanti orang tuamu mencari, kata dia gitu ya kan. Lagian kasihan juga ya nengok anak gadis orang malam-malam dengan pakaian ibaratnya udah basah-basah habis nyuci mandi gitu ya kan. Si Siti sih jawab gini,
enggak kok, orang tua aku pergi ke luar desa menjenguk saudara yang ada yang sakit, kata dia kan. Langsung si Dullah, nanti warga kampung nangkap kita, kata dia lah takut tertangkap warga kampung. Tenang aja, di sini warganya udah pada tidur, aku tahu kok kebiasaan mereka. Akhirnya karena mendengar penjelasan dari si Siti, si Dullah mengalah dan dia mengutarakan maksud hatinya. Sid, sebenarnya aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, kata si Dullah. Sudikah kamu menerima pinanganku, katanya. Si Siti yang mendengar pinangan secara cepat dari si Dullah merasa heran, kenapa bisa kamu memutuskan ingin meminangku padahal kita baru bertemu beberapa hari, kata dia gitu kan. Nggak tahu, karena aku sebenarnya dihilir gak bisa tidur semalam pun tanpa memikirkan kamu, sehingga membuat aku membulatkan tekad untuk melamarmu dan datang kembali ke sini, katanya. Setelah itu 3 hari menunggu orang tua Siti pulang, akhirnya orang tua Siti pun menerima pinangan dari si Dullah. Tapi dengan syarat tanggapan orang tua Siti itu, saya akan mengurus semua keperluan pernikahan kalian. Tapi dengan syarat pernikahan itu hanya dilakukan pada malam Jumat di atas pukul 10 malam. Tidak ada tawar-menawar dengan peraturan itu, karena itu adalah peraturan yang mutlak dari saya, kata dia. Si Dullah sempat kaget, kenapa bisa begitu cepat mereka ibaratnya menerima dengan syarat yang cukup aneh. Tapi karena rasa cintanya kepada Siti, akhirnya si Dullah ini menerima persyaratan orang tuanya. Tibalah mereka di hari pernikahan mereka. Mereka melangsungkan dengan bahagia, diiringi orang satu kampung yang merasa turut serta dalam kebahagiaan mereka. Selama 1 bulan mereka bulan madu. Nih, setelah menikah bulan madu, pergi mengunjungi sanak kerabatnya si Siti yang jauh-jauh dari desa ke desa ya. Tapi anehnya mereka setiap pergi selalu ditemani oleh kereta pedati, selalu diantar oleh kereta pedati gitu ya kan. Si Dullah ini merasa aneh, tapi dia coba menepiskan pikirannya tersebut. Karena saking saling bahagianya, mereka sempat untuk bulan madu di tepi danau gitu kan, melihat lautan yang tadi mana mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Selang 1 tahun, akhirnya Siti melahirkan seorang anak. Si Dullah nih saat Siti akan melahirkan, dia merasa sangat panik, cemas gitu kan. Tapi anehnya kecemasan Dullah ini bertambah saat si Siti sudah melahirkan buah hati mereka ke dunia. Kenapa enggak? Karena si Dullah kaget melihat wajah anaknya yang begitu buruk rupa. Nggak bisa diutarakan dengan kata-kata, saking buruk rupanya. Si Dullah kaget, kenapa wajah anak kita sangat buruk sekali, kata dia. Akhirnya si Siti dengan sedihnya menundukkan pandangannya, matanya berair, dalam hatinya berbicara, mungkin ini adalah saatnya dia tahu yang sebenarnya. Akhirnya Siti menatap pada Dullah, Bang, sebenarnya aku ini adalah kuntilanak, kata dia. Apa? Kok bisa, kata dia. Bukannya kamu manusia biasa? Kita kan selama ini hidup seperti layaknya manusia normal, kata dia. Sebenarnya tidak, Bang. Bagaimana bisa, kata dia. Aku manusia dan kau makhluk halus, kata dia. Bagaimana kita bisa bersama? Akhirnya Siti mengungkapkan, sebenarnya dunia iblis sempat terguncang dengan rencana pernikahan kita. Tapi aku berusaha meyakinkan mereka bahwa manusia dan iblis bisa bersatu, kata dia. Tidak Siti, aku tidak terima, kata dia kan. Baiklah Bang, andai kata kau tidak bisa menerima keadaan ini, aku bisa menerimanya, kata dia. Karena aku ya tahu kita berbeda, kata dia gitu ya kan, kata si Siti. Siti sebenarnya sudah pasrah. Jika engkau ingin kembali ke kehidupanmu, kembalilah, aku ikhlas, kata dia ya kan. Bagaimanapun seandainya kau menyakitiku, aku tidak akan membalas dendam, kata si Siti. Hati kami, walaupun kami seorang iblis, atau katanya, walaupun kami iblis, kami tidak memiliki hati sejahat manusia. Karena manusia ini bisa membunuh manusia lain jikalau
rahasia besarnya terbongkar. Tapi aku tidak. Aku akan tetap menyayangimu sebagai lelaki yang satu-satunya mencintaiku, kata dia gitu. Apa salahku Siti? Kenapa kau melakukan ini padaku? Kata si Dullah. Si Siti menjawab, bukan salahku, salahkan waktu, kata dia. Waktu yang menemukan kita dan membuat kita jatuh cinta di tengah hutan rimba. Aku tidak pernah memintamu datang ke hutan ini. Aku tidak pernah minta agar engkau cintai, kata si Siti. Tapi engkau datang bagaikan genderuwo ke dalam kehidupanku. Salahkah aku kalau aku menerima cintamu? Itu kata Siti. Si Dullah tetap tidak menerima kenyataan tersebut. Dia berontak, histeris gitu ya kan. Hingga akhirnya si Dullah luluh ke lantai. Dia berucap gini, bolehkah aku kembali ke duniaku? Si Siti menjawab, boleh, tapi kau harus sadari kau telah terlalu lama tinggal di sini bang, kata dia. Terlalu lama? Kan aku menikah denganmu baru 1 tahun, kata dia. Aku ingin kembali kepada ibuku. Maaf bang, kata dia kan. Ibumu sudah lama tiada, serta kampung yang kau tuju telah hangus terbakar api saat pertengkaran manusia di waktu itu, kata dia. Sudah lama berlalukah aku di sini, kata dia. Sudah sekitar 50 tahun di kehidupan manusia. Sontak dong si Dullah kaget, 50 tahun, perasaan baru setahun. Begitulah perbedaan waktu serta dimensi dunia manusia dan dunia iblis. Si Dullah hanya terpaku lunglai di lantai. Dia terpaksa menerima keadaan ini. Siti lagi-lagi menampakkan wajah aslinya yang membuat si Dullah makin takut, makin hilang akal. Beginilah ditampakkannya kan wajah aslinya. Beginilah bang penampakanku aslinya, katanya. Sontak si Dullah nggak kuat menatap keadaan si Siti yang sebenarnya. Si Dullah menutup mata. Ya Allah, bagaimana mereka bisa mempermainkanku? Bagaimana sesuatu yang gaib bisa mempermainkan hidupku, kata dia. Si Dullah sudah membaca doa. Si Siti cuma bilang, percuma bang, semuanya sudah terjadi. Sekarang keputusan ada di tanganmu. Begitulah ceritanya kisah si Dullah yang menikahi kuntilanak. Si Dullah akhirnya cuma bisa pasrah dengan kenyataan yang sudah terjadi ya kan. Di sini saya mau pesan sama teman-teman semua, jangan terlalu percaya dengan apa yang kita lihat, karena semua yang kita lihat itu belum tentu benar, ya kan? Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengar cerita saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan ada kurang-kurangnya jangan lupa komen ya, biar saya tambah semangat gitu bikin videonya. Bagi koreksi saya juga, ya kan? Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.